dan bahwa yang utama adalah perlu disampaikan, hukum kurban itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan, jadi bukan wajib. Artinya jika dalam kondisi tertentu kurban ini tidak bisa dilaksanakan, maka kita tidak boleh memaksakan, akan dicarikan alternatif yang lain tentu saja. Dan ini dalam 1-2 hari ini kita akan segera koordinasikan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pejuang subuh, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan iman dan Islam. Benarkah Menteri Agama kita melarang kita untuk berkurban tahun ini? Sebelum kita bahas, kita perlu tahu apa itu kurban dan hukumnya bagi umat Islam. Setiap tanggal 10 Zulhijjah, semua umat Islam yang tidak melaksanakan haji merayakan Hari Raya Idul Adha pada hari itu. Umat Islam sangat disunahkan untuk berkurban, di mana mereka menyembelih hewan kurban untuk kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh umat Islam di suatu daerah. Lalu, apakah sebenarnya kurban itu? Kurban berasal dari bahasa Arab, kurban yang berarti dekat. Kurban dalam Islam juga disebut dengan al-udiyah dan ad-daniyah, yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi atau kerbau dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai dibentuk takarub untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad. Bagi orang yang mampu melakukannya lalu ia meninggalkan hal itu, maka ia dihukumi makruh. Mari kita simak videonya cuplikan dari Menteri Agama kita. Dan bahwa yang utama adalah perlu disampaikan, hukum kurban itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan, jadi bukan wajib. Artinya jika dalam kondisi tertentu kurban ini tidak bisa dilaksanakan, maka kita tidak boleh memaksakan, akan dicarikan alternatif yang lain tentu saja. Dan ini dalam izin karena di luar ruangan kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pembahasan maka dapat disetujui bahwa pertama untuk daerah berbasis level mikro seperti di penanganan COVID di PPKM ini akan diberikan larangan daripada hewan hidup, dalam hal ini sapi, untuk bergerak. Itu di daerah level kecamatan yang terdampak daripada penyakit kuku mulut atau kita sebut daerah merah. Daerah merah ini ada di 1765 dari 4.614 kecamatan atau di 38%. Seluruhnya detail nanti akan dimasukkan dalam instruksi Mendagri. Kemudian yang kedua, Bapak Presiden sudah menyetujui struktur daripada Satgas Penanganan PMK yang nanti akan dipimpin oleh Kepala BNPB dan nanti diwakili wakilnya antara lain dari Dirjen Peternakan, kemudian Dirjen Bina Bangda Kemdagri, dari Deputi Kemenko dan Asops Kapolri dan Panglima TNI. Struktur ini mirror dengan penanganan COVID. Kemudian juga disetujui untuk pengadaan vaksin yang khusus untuk tahun ini itu sekitar 29 juta dosis dan seluruhnya akan dibiayai dengan dana dari KPCPEN. Kemudian Bapak Presiden juga memberikan arahan bahwa untuk obat-obatan juga untuk terus disiapkan dan jumlah vaksinator juga dilengkapi dan seluruh mekanisme yang harus dijaga selain pergeseran daripada hewan juga kontrol terhadap mereka yang keluar masuk peternakan, artinya biohazard melalui desinfektan itu penting karena kita juga melihat agar carrier daripada virus ini untuk terus dijaga. Selanjutnya terkait dengan pergantian terutama terhadap hewan yang dimusnahkan ataupun dimatikan paksa, pemerintah akan menyiapkan ganti terutama untuk peternak UMKM itu sebesar 10 juta rupiah per sapi. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Kepala Satgas BNPB. Kami dari BNPB segera akan bekerja. Satgas ini satgasnya lengkap
ada dari unsur Kementerian Dalam Negeri, ada unsur Kementerian Perekonomian, ada dari Kementerian Pertanian, kemudian juga ada unsur TNI dan Polri. Tentu saja dalam bertugas ini kami akan berusaha secepat mungkin karena kita sudah punya model pada saat penanganan COVID, sehingga hal-hal yang dilakukan saat penanganan COVID-19 yang saat ini juga masih berjalan, ini akan kami terapkan dalam penanganan mulut dan kuku. Kemudian tentu saja setelah ini akan dilaksanakan rapat-rapat koordinasi dan turun ke daerah, khususnya daerah-daerah yang merah, sehingga mohon dari aparat pemerintah daerah, para gubernur, bupati, wali kota menyiapkan sehingga kita bersama-sama bisa menangani penyakit mulut dan kuku pada ternak di Indonesia ini dengan secepat mungkin. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan sedikit saja, sebagaimana kita tahu menjelang dan pada Idul Adha dan 3 hari Tasrek. Di Idul Adha pasti kebutuhan hewan ternak terutama sapi dan kambing itu akan tinggi. Tapi mengingat wabah PMK ini, kita akan di Kementerian Agama akan melakukan pengaturan terkait bagaimana korban hewan-hewan ternak dalam masa pandemi PMK ini. Nah, kita sudah menemukan beberapa fatwa misalnya, tapi tetap nanti kita akan koordinasikan dengan Ormas Islam agar kita dibantu untuk menyampaikan kepada masyarakat, dan bahwa yang utama adalah perlu disampaikan hukum korban itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan, jadi bukan wajib. Artinya jika dalam kondisi tertentu korban ini tidak bisa dilaksanakan, maka kita tidak boleh memaksakan, akan dicarikan alternatif yang lain tentu saja. Dan ini dalam 1-2 hari ini kita akan segera koordinasikan dengan ormas-ormas Islam agar bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada publik apa hukumnya korban dan bagaimana korban dalam situasi seperti sekarang di mana wabah PMK ini sedang menjangkiti Indonesia. Dan selebihnya tentu kita akan mengikuti aturan-aturan nanti yang dikeluarkan oleh BNPB dan di bawahan Pak Menko. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat-syarat binatang untuk berkurban adalah binatang bebas dari cacat. Oleh karena itu, kita tidak boleh berkurban dengan binatang yang mempunyai cacat seperti berikut ini. Yang pertama, yang penyakitnya terlihat jelas. Yang kedua, yang buta dan jelas terlihat kebutaannya. Yang ketiga, yang sumsum tulangnya tidak ada karena kurus sekali. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 penyakit pada binatang kurban yang dengannya kurban itu tidak mencukupi, yaitu yang buta dengan kebutaan yang nampak sekali, dan yang sakit dan penyakitnya terlihat sekali, dan yang pincang sekali. Dan yang terakhir adalah yang hewan yang kurus sekali. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat adalah hewan yang cacat, yaitu yang telinga atau tanduknya sebagian besar hilang. Lalu bagaimana menurut antum semua melihat fenomena ini? Akhir kata, semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi, dan semoga virus PMK ini segera berakhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.